Bahan-bahan mentah yang kita miliki, baik tambang, pertanian, perkebunan, semuanya harus dihilirisasi agar nilai tambah berada di dalam negeri. Impor terus, yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya, kita memiliki raw materialnya. Gak cuma satu atau dua kali, Presiden Joko Widodo selalu menggunakan berbagai kesempatan untuk bilang bahwa hilirisasi ini penting dan juga memberikan nilai tambah sebesar-besarnya untuk Indonesia. Kesempatan-kesempatan ini diantaranya pada saat acara partai yang Presiden Jokowi kunjungi, lalu juga kegiatan groundbreaking untuk berbagai proyek, dan juga menitipkan pesan kepada para menterinya. Dan sektor yang bisa dikatakan saat ini sedang digenjot adalah sektor tambang. Untuk itu, memang Presiden melarang untuk mengirimkan bahan mentah dari Indonesia ke berbagai negara. Seperti pada Januari 2020 lalu, Presiden melarang untuk mengirimkan biji nikel, dan juga sebentar lagi nih, pada bulan Juni 2023, untuk ekspor biji bauksit juga dilarang. Selama Januari hingga Desember 2022, ekspor produk pertambangan dan lainnya naik 71,22% dibanding 2021 yang disumbang oleh meningkatnya ekspor batu bara. Menurut Badan Pusat Statistik, peningkatan signifikan terjadi pada ekspor nikel dan produk turunannya sebesar 220 juta dolar Amerika Serikat atau berkontribusi 41,50% seiring kebijakan larangan tersebut. Membuat nilai ekspor Indonesia periode Januari hingga Desember 2022 mencapai 291,98 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 26,07% dibanding 2021. Sementara ekspor non-migas mencapai 275,96 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi, untuk mengolah bahan mentah atau raw material, Indonesia harus membangun dan juga meningkatkan jumlah smelter yang ada di dalam negeri. Yang jadi pertanyaan, kamu udah tahu gak sih smelter itu apa? Wah, Mbak tahu gak hilirisasi ini apa? Nggak tahu, Mas. Tapi pernah dengar gak? Nggak, belum. Kalau smelter? Belum juga. Mas Haji udah dengar pemerintah ini bahas soal hilirisasi dari bertahun-tahun lalu? Kurang tahu dah saya. Kurang tahu. Kalau smelter? Kurang tahu. Smelter itu tempat penampungan hasil tambang sebelum dikirim ke buat produksi. Seperti itu. Iya. Perkembangan Indonesia udah tahu seperti apa smelter? Perkembangannya kayaknya masih dalam taraf pengembangan ya. Yang saya tahu sih itu. Dan itu dia tadi tanggapan masyarakat mengenai smelter, dan ternyata masih banyak yang belum tahu ya apa itu smelter. Istilah smelter berasal dari proses smelting yang artinya adalah ekstraksi biji logam murni yang berasal dari bumi. Otomatis smelter adalah tempat untuk proses smelting tersebut. Dan kalau kita lihat smelter ini tepatnya berada di mana? Smelter berada di perusahaan-perusahaan penambang mineral logam seperti untuk penambangan emas, lalu juga ada bauksit, ada juga besi, dan masih banyak lagi. Sehingga pemirsa, apakah kamu sudah tahu apa itu smelter? Gini deh, supaya lebih mudah, gimana kalau kita bahas smelter dan juga proses smelting ini dengan kopi. Nah, bayangkan kalau misalkan saya menanam dan juga memanen biji kopi ini, dan saya menjual kepada kamu untuk 15 gram atau cukup untuk satu cangkir ini senilai Rp10.000. Cuma karena saya suka minum americano, saya selalu beli kopi satu cangkirnya Rp40.000. Tanpa saya sadari, ternyata toko kopi yang menjual americano ini adalah toko kamu. Secara tidak langsung, saya rugi sekitar Rp30.000. Yang membedakan antara saya dengan kamu adalah kamu punya ilmu untuk membuat americano dan juga kamu punya teknologi yang mendukung itu, yakni adalah coffee grinder. Nah, coffee grinder ini kita ibaratkan sebagai smelter. Ya, Undang-Undang Minerba bahkan mengatur para perusahaan penambang untuk wajib memiliki smelter. Karena proses smelting, maka hasil tambang akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Fungsi smelter sangat penting untuk meningkatkan kadar kandungan logam yang memenuhi standar sehingga bisa meningkatkan nilai jual dari komoditas mineral logam seperti nikel, tembaga, emas, perak, bauksit, besi, mangan, hingga timbal. Untuk mendukung
Hilirisasi pengembangan smelter di Indonesia memang terus dilakukan. Berdasarkan data Kementerian ISDM, Indonesia sudah memiliki 15 smelter nikel, 2 smelter bauksit, 2 tembaga, 1 smelter mineral besi, dan 1 smelter mineral mangan. Totalnya baru 21 smelter. Angka ini memang tidak bergerak sejak 2021 lalu. Padahal pemerintah sudah menargetkan 53 smelter beroperasi pada 2024 mendatang. Tapi menurut kamu pemirsa, kira-kira kekejar gak ya targetnya? Karena kan ini udah tahun 2023. Belum lagi nih ya, Menteri Investasi dan juga Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ini curhat di depan teman-teman Komisi 6 DPR RI kalau untuk membangun smelter ini butuh dana investasi yang super mahal. Nggak akan bisa berjalan kalau nggak ada investasi. Tapi untuk membangun satu line, itu butuh investasi 250-300 juta US. Bangun 4 line butuh 1 billion US dollar. Perbankan kita nggak membiayai ini smelter. Andaikan pun mereka membiayai, equity-nya minimal 30-40%. Dari mana anak-anak ini punya smelter kalau begini? Sementara bank asing, itu equity-nya hanya 10%. Dengan bunga yang kecil. Nah, ini dia PR atau pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh pemerintah. Mulai dari faktor pendanaan, lalu juga pencarian investasi, menjaga suplai barang, termasuk juga menjaga lingkungan agar tidak ada kerusakan pasca pembangunan smelter. Dan pemerintah tentunya perlu mengawasi dari hulu sampai hilir secara runut. Jangan cuma melihat satu sisi aja agar hilirisasi ini bisa terlaksana dengan cepat dan juga tepat. Tim Liputan CNBC Indonesia.